Gadis itu sudah menyelesaikan lembar ujiannya, tapi ia masih menghafal jawabannya sambil berpacu dengan waktu. Setelah menyerahkan lembar ujian, ia langsung pergi ke toilet dan mengambil ponsel yang ia sembunyikan. Jawaban yang baru saja ia hafal, langsung ia kirimkan ke siswa-siswa lain. Siswa-siswa yang menerima jawaban itu segera bertindak. Mereka mencetak jawaban tersebut di pensil dalam bentuk kode batang. Tak lama, pensil berisi jawaban itu pun siap digunakan. Rupanya kemarin gadis itu menemukan bahwa ada perbedaan waktu 8 jam antara jadwal ujian di luar negeri dan di sini. Ia bisa memanfaatkan perbedaan waktu itu untuk menjual jawaban kepada siswa lain. Ujian berikutnya pun dimulai. Kali ini soalnya lebih banyak dari sebelumnya. Gadis itu kembali berjuang menghafal jawaban. Setelah ujian, ia bergegas ke toilet. Tapi ternyata sudah ada orang di dalam sehingga ia hanya bisa menunggu dengan gelisah. Setelah sekian lama, akhirnya ia masuk ke toilet. Namun baru saja ia mengeluarkan ponselnya, terdengar ketukan di pintu. Gadis itu tak berdaya dan terpaksa menyembunyikan ponselnya. Saat keluar, pengawas ujian wanita memintanya segera kembali ke ruang ujian. Namun saat hendak pergi, ia melihat pengawas itu masuk ke toilet. Untungnya ia sudah membawa ponselnya keluar dan menyembunyikannya di dispenser air. Kembali ke ruang ujian, tekanan pada gadis itu semakin besar karena ia belum mengirimkan jawaban ujian sebelumnya. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Setelah menenangkan diri, ia langsung menuliskan jawaban ujian berikutnya lebih awal. Namun, kali ini ia harus menghafal jawaban dari 2 ujian sekaligus. Setelah berpikir sebentar, ia menemukan trik menghafalnya dengan gerakan tangan seperti sedang bermain piano. Akhirnya semua jawaban berhasil ia ingat. Tapi siswa di luar negeri sebentar lagi akan memulai ujian. Gadis itu harus keluar lebih awal untuk mengirimkan jawaban. Ia pun memikirkan cara nekat menusuk tenggorokannya dengan pensil. Detik berikutnya, ia keluar dari ruang ujian dengan alasan merasa tidak enak badan. Begitu keluar, ia langsung mengambil kembali ponselnya. Sambil berjalan, ia mengirimkan jawaban ujian itu. Namun tiba-tiba ponselnya jatuh ke lantai.